S22 janji David. 3 jam berlalu perkuliahan pun selesai. Lily dan Gita pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ayah Gita. Saat tiba di sana mereka bertemu ibu Gita yang masih terduduk lemas di kursi tunggu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu Gita menghapus air matanya. Nak, kamu sudah pulang? Sudah. Bagaimana keadaan ayah? Ayah belum sadar nak. Gita memeluk ibunya memberikan kekuatan. Melihatnya begitu haru. Lily pun ikut menangis. Ini siapa? Lily Bu namanya. Dia teman Gita yang pernah Gita ceritain sama ibu. Lily mencium tangan ibunya Gita. Salam kenal Bu. Saya Lily. Iya nak. Terima kasih sudah menjenguk ayah Gita. Iya Bu. Gita melihat dari balik pintu kondisi ayah Gita yang masih terbaring di ranjang pasien dengan bantuan alat medis. Dalam hatinya begitu tidak tega melihat kondisi mereka. 1 jam kemudian Lily pamit pulang. Bukannya pulang ke rumah tapi Lily pergi ke kantor David. Sampainya di kantor, Lily menemui resepsionis. Permisi Mbak. Ruangan Pak David di mana ya? Sudah buat janji belum? Belum. Maaf ya Dik. Gak bisa ketemu dengan bos kami kalau belum ada janji. Tapi Mbak, gak ada tapi-tapian ya. Lebih baik kamu pulang saja. Lily sedikit kecewa karena tak dapat bertemu dengan David. Saat akan pulang, Lily bertemu dengan asisten David. Nona Lily. Lily menoleh ke arah suara itu. Iya Pak. Apa Bapak mengenal saya? Saya Pak Zul. Asisten Pak David. Kenapa Nona ada di sini? Saya mau bertemu Kak David. Oh begitu. Mari saya antar ke ruangannya. Baiklah terima kasih Pak. Pak Zul mengantar Lily ke ruangan David. Tok, 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 masuk. Permisi Pak. Ada Nona Lily mencari Anda. Suruh dia masuk. Baik. Pak Zul memanggil Lily dan mempersilahkan masuk ke dalam. Lily masuk ke dalam dan melihat David tengah memeriksa dokumen di mejanya. Lily memberanikan diri untuk menghadap David. Kak David, ada apa? Aduh gimana yang ngomongnya? Takut dia marah. Gumam Lily dalam hatinya. Kamu ngapain ke kantor? Itu Kak Anu Ada apa? Masih marah sama Kak David? Kak David masih berhutang penjelasan sama aku. Tapi bukan itu yang ingin Lily bahas. Terus apa? David berdiri dan berjalan mendekati istrinya. Kak, Lily mau minta uang. Uang? Berapa? 50 juta. 50 juta. Untuk apa uang sebanyak itu? Lily bakal balikin uangnya nanti kalau Lily sudah bekerja Kak. Tapi untuk saat ini Lily pinjam dulu. Untuk apa? Lily hanya menunduk ketakutan melihat David. Lily mau bantuin keluarga Gita. Ayahnya kecelakaan dan saat ini lagi koma di rumah sakit. Biaya rumah sakit mahal Kak. Dia gak punya uang sebanyak itu. Kenapa Kak Dav harus bantu? David membelai lembut wajah istrinya. Karena Gita temanku Kak. Aku gak tega lihat dia sedih gitu. Terus Kak David dapat apa? Aku akan melakukan apapun yang Kak David minta. Oke Kak Dav setuju. Beneran? Iya. Sekarang Kak Dav minta kamu cium Kak David. David menunjukkan pipi kanannya. Cuma cium pipi aja siapa takut. David melepaskan Lily untuk menghirup oksigen akibat dirinya terlalu agresif terhadap Lily. Jadi Kak Dav udah setuju kan mau bantuin aku? Gak janji deh. Dasar Kak Dav jahat. Sudah kuduga endingnya bakal gini. Lily begitu kesal dengan David. Ia pun pergi meninggalkan ruangan David. David menyuruh asistennya untuk mengurus semuanya dan David pergi mengejar istrinya. Saat di lobi, ayo kita pulang. Ogah. Lily naik taksi aja. Jangan gitu dong. Abisnya Kak David ingkar janji. Katanya kamu akan melakukan apapun. Tapi kok gini sikapnya? Sama sekali gak nurut. Kalau aku nurut apa Kak David mau pinjemin aku uang? Oke ayo kita pulang. Akhirnya Lily pun ikut pulang bersama David. Begitu sampainya di rumah, David menggendong Lily menuju kamarnya.
Kak David turunin akulah. Gak mau. Kak David mau buat anak sama kamu. Hah, tapi Kak, gak ada tapi-tapian. David menaiki anak tangga menuju kamarnya. Tapi Kak, aku belum siap buat jadi ibu. Kenapa belum siap? Usiaku aja belum 20 tahun. Aku juga masih kuliah Kak. Tinggal cari baby sister aja kan. Jadi Kak Dav rela anak sendiri diasuh sama baby sister. Ya enggak sih. Udah pokoknya Kak Dav mau buat anak sama kamu sekarang. David membaringkan Lily di kasurnya. Kak, aku mandi dulu ya. Gak usah mandi. Nanti keringetan juga. Tapi aku gak nyaman kalau keringetan gini. Lily jangan banyak alasan. David mendekati Lily. Dan Lily pun menjadi gugup. Saat David hendak mencium istrinya. Kakak rucuk. Ups maaf kak. Lily lapar banget. Dari pulang kampus Lily belum makan. Apa? Kalau kamu sakit gimana? Lily gak sempet makan kak. Pulang kampus langsung ke rumah sakit. Terus ke kantor Kak Dav. Jadi mana sempat mau makan. Ayo kita turun. David menggandeng tangan Lily dan mengajaknya Lily ke dapur. Tunggu di sini Kak David masakin kamu. Iya. David membuka kulkas dan melihat isinya hanya air dingin saja. Bahan makanan pada habis. Kulkasnya kosong. Kita GoFood aja ya. Makan di luar yuk Kak. Sekalian belanja gitu. Boleh. Cepat ganti baju. Siap bos. Lily begitu senang karena David mengajaknya jalan dan setidaknya menunda waktu untuk bermesraan bersama David di siang hari. Kemudian David dan Lily menuju pusat pembelanjaan. Sampainya di sebuah mall David mengajak Lily makan terlebih dahulu. Sayang mau makan apa? Steak ini aja kak. Beberapa menit kemudian keduanya menyantap hidangannya. Kak abis makan kita nonton yuk. Nonton. Film apa? Nanti kita lihat dulu deh. Baiklah terserah kamu. Yeay. Lily pun begitu senang. Setelah selesai makan, David dan Lily pergi ke bioskop. Mau nonton apa? Film romantis aja ya. Action aja. Ah males deh. Roman aja. Itu ada yang bagus kayaknya. Akhirnya David mengalah dan ikut menonton film romantis. Keduanya tengah mengantri untuk membeli tiket masuk. Film pun mulai diputar Lily begitu fokus menonton dan menikmati popcorn sedangkan David malah terlihat bosan dan hanya menikmati makanannya. Saat Lily mengambil popcorn, David menggenggam erat tangan Lily. Tetaplah seperti ini. David mengelus tangan Lily perlahan. Dak, dik, duk, jantung Lily seolah lari maraton. Dalam adegan film, pemeran wanita memberanikan diri mengecup pemeran pria. Melihat adegan itu David pun menggoda Lily. Nanti kamu praktekin ya. David berbisik di telinga Lily yang membuat Lily geli dan membuatnya semakin deg-degan. 1 jam berlalu. Film pun telah usai. David dan Lily pergi ke supermarket untuk berbelanja bahan makanan. Saat tengah asyik memilih bahan makanan, troli David menabrak troli belanjaan seseorang. Waduh. Maaf ya Bu. Ibu itu pun menoleh ke samping. Pak David, Ibu Azizah. Ibu Azizah bertemu David saat memilih barang. Pak David lagi belanja ya? Iya Bu. Kak David. Ini sausnya udah. Lily tak melanjutkan perkataannya dan ia terkejut melihat dosennya ada di dekat David. Halo Bu. Lily merasa tidak enak. Kamu dan Pak David. Pak David itu masih saudara saya Bu. Hehe. Oh saudara. Saudara dari mana? Ibu belanja juga ya? David memotong pembicaraan sebelum Lily menjawab. Iya Pak. Belanja bulanan. Oh begitu. Baiklah saya duluan ya Bu. Ayo Lily. David mengajak Lily pergi meninggalkan Ibu Azizah. Seperti ada yang aneh dengan mereka berdua. Gumam Ibu Azizah. Setelah semua keperluan bahan makanan sudah dibeli, keduanya membayar di kasir dan segera pulang ke rumah. Sampainya di rumah Lily membawa belanjaannya ke dapur dan menyusunnya di kulkas bersama David.
Kira-kira Bu Azizah curiga gak ya Kak? Entahlah, meskipun tahu. Kak Daf juga gak peduli. Iya karena Kak Daf gak di kampus lagi. Lah Lily. Udah cuekin aja. Takutnya banyak gosip Kak. Gak usah dengerin. Gitu ya. Ayo kita istirahat di kamar Kak Daf. Lily mau ke kamar Lily aja. Belum sempat Lily kabur. David sudah menangkap Lily dan menggendongnya ke kamar David. Kamu gak akan pernah bisa kabur sayang. Sampainya di kamar. David membaringkan Lily di atas kasur. Dibelai lembut wajah istrinya. Sayang mesti kamu masih ingatkan film tadi siang. Yang mana ya Kak? Jangan pura-pura lupa. Kak Daf pengen kamu praktekin yang kita lihat tadi. Tapi Kak, gak ada tapi-tapian. Lily duduk dan menatap David dengan penuh rasa gugup. Tetapi aku gak ahli Kak. Lily tertunduk malu. David mengangkat dagu Lily. Kamu harus belajar untuk memuaskan suamimu. Belajar di mana? Memangnya ada gurunya? Kamu mau belajar? Iya. Oke tunggu. David beranjak dari kasurnya dan mengambil laptopnya. Untuk apa Kak David ambil laptop? Katanya mau belajar kan? David membuka film dan Lily pun memperhatikan dengan seksama. Awalnya ekspresi Lily biasa saja melihat film itu. Namun lama-kelamaan ia baru sadar bahwa film itu hanya untuk dilihat usia 21 plus. Au! Lily ikut menjerit dan menutup matanya. David terkekeh melihat Lily yang tak bisa tenang saat menonton film. Kamu kenapa? Kak matiin dong itu filmnya. Loh katanya mau belajar. Itu kan film dewasa Kak. Aku mana boleh lihat yang kayak gitu. Aku kan masih kecil. Begitu polosnya istri David. Bagaimana bisa dia berbicara seperti itu sedangkan ia dan David sudah berulang kali melakukannya. David pun tertawa geli. Hahaha kita kan udah sering ngelakuinnya jadi kamu udah bukan anak kecil lagi. Tapi itu ceweknya agresif banget sih. Serem ah. Lily pun mematikan filmnya. Udah ah. Lily mau tidur. Wajah Lily pun menjadi merah saat mengingat film itu. David meletakkan kembali laptopnya di meja. Sekarang tinggal prakteknya. Praktek. Iya. Seperti yang di film tadi. Kalau mau ganti baju. Udah ada di dalam lemari. David pun sudah bersiap-siap dengan mencari posisi senyaman mungkin. Lily begitu patuh atas perintah David. Ia turun dari ranjang dan membuka lemari. Ternyata ada lingerie super se-asteris Y yang sudah disiapkan di sana. Dasar suami mesum, gumamnya lirih. Lily mengambilnya dan hendak membawa ke kamar mandi. Eits, gak perlu ke kamar mandi. Ganti di situ aja. Tapi Kak, gak ada tapi-tapian. Iya, perlahan tapi pasti. Lily dengan malu-malu melepas pakaiannya dan mengganti dengan lingerie merah menyala yang mengekspose bagian yang indah.